Selamat malam, perkenalkan nama saya Ricky Baikinta Ginting, NIM 1704030414. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah analisis perancangan perusahaan kelas B. Dimana yang soal pertama itu adalah kegunaan studi kelayakan. Jadi kegunaan studi kelayakan yaitu yang pertama memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan mencari jawabannya. Terus kegunaan yang kedua itu adalah menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam perhitungan atau pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Dan kegunaan yang terakhir itu adalah mengerjakan analisis studi, berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Dan soal yang kedua itu adalah perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Hal ini dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran terhadap apa yang akan terjadi di depan, sehingga kita mengetahui risiko apa yang diterima, sehingga kita dapat memutuskan yang terbaik atas kelanjutan bisnis dan proyek tersebut. Dan soal yang ketiga itu adalah jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Studi kelayakan ada dua. Yang pertama itu studi kelayakan bisnis, di mana pengertiannya adalah studi kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dijalankan. Dan manfaat studi kelayakan bisnis adalah yang pertama menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan bisnis, yang ketiga memudahkan pelaksanaan bisnis, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Dan studi kelayakan proyek, yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek ini adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek, biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Manfaat studi kelayakan proyek ini ada dua. Yang pertama itu manfaat finansial, yang berarti apakah proyek itu dipandang cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko proyek itu. Yang kedua, manfaat ekonomi nasional, yang menunjukkan manfaat proyek tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Nah, semakin sederhana proyek yang akan dilaksanakan, maka semakin sederhana juga ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Terus soal yang keempat itu adalah jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama itu adalah aspek pasar, di mana pengkajian aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan pasar atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Yang kedua itu aspek internal perusahaan. Di dalam aspek internal perusahaan terbagi atas beberapa aspek lainnya. Yang pertama itu aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek ekonomi dan budaya. Terus yang ketiga itu aspek hukum dan legalitas, berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana proyek akan dibangun yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang pertama itu perizinan, di mana di dalam perizinan itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu izin lokasi, dan di dalam izin lokasi itu terdapat sertifikat, akta tanah, bukti pembayaran PSBB yang terakhir, dan rekomendasi dari RT RW atau kecamatan. Dan yang kedua itu izin usaha, di mana di dalam izin usaha itu terdapat akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, PT atau CP, atau berbentuk badan hukum lainnya. Dan selanjutnya itu adalah aspek dampak lingkungan eksternal. Aspek dampak lingkungan eksternal ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya, antara lain dampak terhadap air, dampak terhadap tanah, dampak terhadap udara, dan dampak terhadap kesehatan manusia. Dan soal yang terakhir itu adalah
pelajaran atau materi kuliah yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Nah, menurut saya ada beberapa mata kuliah yang saling berkaitan dalam menyusun studi kelayakan. Adapun mata kuliah tersebut adalah mata kuliah sistem pendukung keputusan. Karena dalam menyusun studi kelayakan diperlukan keputusan yang terbaik sehingga menghasilkan tujuan yang memuaskan. Dan mata kuliah selanjutnya yang bisa dikaitkan dalam menyusun studi kelayakan bisnis ini adalah manajemen keuangan. Karena materi yang ada di dalam manajemen keuangan banyak digunakan juga dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.